الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين بجاه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المسوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر وأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para habaib, para guru-guru, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, Pak Sis beserta keluarga besarnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hanya puja dan puji milik Allah. Kita harus sebagai hamba senantiasa basah bibir dan lidah kita, lisan kita untuk selalu dan selalu mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin Salam salawat moga-moga tetap tercurah ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ini adalah salah satu cara tagarrub ilallah dan salah satu cara memperkenalkan diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nama-nama kita dicatat oleh beliau, agar nama-nama kita menjadi perbendaharaan simpanan beliau yang akan beliau jadikan tambahan syafa'atul udma, syafaat yang besar nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama hadirin dan hadirat, wa usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin untuk senantiasa kita menjaga takwa kita kepada Allah, dan belum terlambat untuk kita memperbaiki niat kita datang ke majelis ini. Tiada lain dan tiada bukan adalah tagarrub ilallah, menuntut ilmu, mencari keridaan Allah. Karena innallaha, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kita, tidak melihat jasad kita, tapi yang Allah lihat adalah innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Walaupun kita kelihatan beramal, tapi kalau niatnya tidak ditata, maka sia-sialah perbuatan kita. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, mengoreksi diri saya dan hadirin, masihkah ada aplikasi Ramadan pada diri kita? Masihkah kita menjalankan aplikasi Ramadan yang mulai namanya puasa, kemudian tadarus, kemudian tarawih? Adakah masih kita jalani?
kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Apakah masih terdengar tadarus di rumah kita? Apakah masih terdengar fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya Tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin? Masihkah ada? Ini padahal kata baginda Nabi SAW, kalau umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, maka dia menginginkan setahun itu semuanya Ramadan. Habib mengingatkan ini, mengoreksi ini supaya apa? Supaya Lailatul Qadar itu masuk di dalam pendapatan kita. Sebab jika aplikasi Ramadan hilang dari diri kita, otomatis bukti bahwa kita tidak ketemu Ramadan. Kita tidak ketemu Ramadan. Padahal Ramadan itu mau tidak mau, setuju tidak setuju, Lailatul Qadar itu pasti ketemu. Ibarat orang menyerok ikan di kolam, mau tidak mau ketemu. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kan Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan. Terus pian tidak ketemu itu kemana pian? Kemana kita? Lah, saya ketemu Bib. Nah, buktinya sekarang aplikasi Ramadannya itu kemana? Jalankah? Loh, dah ada tarawih lagi. Loh, salat lain itu loh. Salat sunnah malam tahajud itu pengganti daripada tarawih. Masih dijalani enggak? 10 rakaat. Ditambah dengan witir 1 jadi 11. Setiap 2 rakaat fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya Tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Disambung lagi, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wastighlali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifati Rasulillah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'na fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berdiri lagi 2 rakaat lagi. 10 tutup dengan 1 witir. Katanya Siti Aisyah, sebanyak-banyaknya salat malam Rasulullah itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Jadi itu ngotot. Ada orang bilang tarawih 8 rakaat saja, karena pedomannya di situ. Jadi itu hadirin, nanti rakaat keempat juga gitu, fadlan minallahi wa ni'mah, gasidahnya lain. Lam azal bil babi waqif farhaman rabbi wugufi wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifati Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berdiri lagi 5 yang terakhir. Masihkah ada? Nah, berarti kita tidak ketemu Lailatul Qadar, hilang sudah. Padahal Ramadan itu pasti ketemu. Jadi Habib membuka begini supaya Lailatul Qadar itu balik. Balik. Sebab orang mau mengetahui, umpama seperti haji yang dijalani sekarang ini, walaupun kita tidak mengikutinya, kan ketahuan haji mabrur itu setelah pulang haji. Mau kelihatan ketemu Lailatul Qadar setelah Idul Fitri ketemu. Nah kalau sekarang kan berarti ya sudah
Padahal Lailatul Qadar itu sekali saja ketemu, khairum min alfi syahri. Lebih baik itu bisa plus 1, plus 100, plus 1000, plus 1 juta syahr, bulan. Nah, sekali saja. Yaitu biasanya para habaib yang tinggal di Makkah, biar lihat kalau 10 terakhir bulan Ramadan itu semuanya lari ke Madinah. Mereka punya jadwal itu. Kenapa lari ke Madinah ya Habib? Sedangkan di Makkah itu Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Pahalanya orang salat di Masjidil Haram, kok lari ke Madinah? Iya, 100.000 kali sudah pasti. Tapi Madinah cuma 1000 kali, ada plusnya. Plusnya siapa? Sahibul hadrah wal magam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kian berdoa di samping baginda Nabi, memohon syafaat, memohon dukungan, memohon usul ilallah. Ini nilai tambahnya sungguh luar biasa, tak terkira. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan aplikasi itu bisa kembali lagi, di-download lagi ya, dipakai lagi, tadarusnya juga dipakai lagi, jangan sampai hilang. Kalau hilang bahaya, jin bisa masuk rumah. Kalau ada kedengaran jin pian itu, jin di dalam rumah kedengaran fadlan minallahi wa ni'mah, balik lari dia. Masih Ramadan ini, masih Ramadan, lari jinnya ini. Loh, iya kok, iya masih fadlan minallahi wa ni'mah itu. Lari jin, masih tadarus dia. Nggak mungkin masuk rumah jinnya. Ya, itu mukaddimah untuk menggugah kalian ya. Mudah-mudahan kita kembali bersemangat. Jangan hanya waktu Ramadan untuk semangat, di luar Ramadan harus lebih semangat untuk menyatakan bahwa kita ini mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, saya teringat satu kalimat dari seorang sufi besar yang bernama Jalaluddin Rumi, yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini mudah-mudahan akan menjadi semacam oleh-oleh bagi kita untuk pulang dari majelis ini. Hadirin, Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang terkenal, mengatakan barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara kita mengenal diri kita kalau tidak kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Penuntutan ilmu kita ini tidak boleh main-main. Bahasa Arabionya long life education. Bahasa Arabio. Menuntut ilmu seumur hidup. Mulai, kalau itu cuma ada batasnya seumur hidup. Padahal Islam tidak gitu. Sampai mati masih menuntut ilmu. Mulai daripada procok, sudah menuntut ilmu, sudah diingatkan, diazani Allahu Akbar, ilmu. Hei fulanah, ingat kau pernah berjanji pada saat rohmu dimasukkan ke dalam janin, umur 4 bulan, engkau telah berjanji kepada Rabbmu, alastu birabbikum, qalu bala, syahidnya. Diingatkan, disuruh ingatkan oleh Allah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Diingatkan untuk syukur. Hayya 'alas shalah, ingat. Hayya 'alas shalah, hanya dengan salahlah itu kau akan mendapatkan kemenangan dunia akhirat. Hayya 'alal falah, ambil kemenangan itu. Menuntut ilmu
sampai ke liang lahat sudah mati nih, masih dapat bocoran ilmu. Walaupun alimul alama, ya fulan, ada nanti 2 petugas sensus, ingat dia itu juga hamba Allah, tidak usah takut. Nah, ini siapa yang ngajar ini? Manusia yang hidup menuntut ilmu. Itu ilmu. Sebab orang masuk kubur itu segagah-gagahnya orang, segarang-garangnya orang, ketemu malaikat kayak ayam kutuan gitu. Ayam kena basah itu langsung hafalannya hilang. Ini masalah paling dahsyat ini. Orang kalau mengalami masalah dahsyat itu lupa daratan, lupa ingatan semua. Coba dok, kok ada kebakaran, kadang-kadang orang lari telanjang-telanjang itu karena bingung, karena keadaan yang dahsyat ini. Jadi itu ditugaskan ada ulama untuk mentalginkan, untuk mengingatkan dia, jangan khawatir, itu juga hamba Allah, engkau umatnya baginda Nabi. Nanti kalau ada pertanyaan, saya kasih bocoran. Kalau ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi, jawab itu. Nah, bocoran ini. Nah, tanggung jawab sesama saudara yang menginginkan saudaranya selamat dunia akhirat. Ini saudaranya muslim, kadang-kadang bukan sana, bukan family. Ulama mengingatkan, jangan lupa. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ilmu. Habib kembali tadi, jadi kita perlu ilmu. Jadi alhamdulillah Pak Sis membuat wadah, memberikan sebab. Mudah-mudahan majelis ini jalan dengan penuh keberkahan Allah. Iya. Memang sudah digambarkan oleh Rasulullah, kadang-kadang Islam itu dikuatkan seperti orang-orang yang bukan alimul alama, tapi peduli dia dengan kebesaran Islam, dengan syariat Islam, maka dia tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa. Aku cuma bisa fasilitasi ini. Mudah-mudahan diridhoi Allah. Mudah-mudahan kalau tidak kena aku, tidak kena anak cucuku. Ini pikiran yang panjang. Mudah-mudahan berkat aku ada orang yang dapat hidayah dari Allah. Iya, ini sebab. Karena hidup di dunia ini dilalui dengan sebab. Baik yang dirahmati hadirin hadirat, jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Habib ingin mengingatkan bahwa kita ini tidak tahu diri kadang-kadang. Sebenarnya kita ini adalah wali Allah. Pian seberapa ini wali Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim mimma la ya'lamun. Allah menciptakan di dunia ini pasang-pasangan. Tidak luput surga neraka. Laki perempuan. Itu pasang-pasangan, miskin kaya, hidup mati. Tidak ada yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi. Yang pribadi kok kayak gitu, yang lain mana? Ayam laki, ayam perempuan, tidak ada yang bencong. Tidak ada. Khusus itu. Jadi sudah almarhum, almarhumah, tidak ada aluminium. Jadi kita ini sabarataan adalah wali Allah. Lawannya wali setan. Itu sudah gitu sudah. Lawannya wali setan. Wali setan itu siapa? Orang-orang yang mengikuti thariqah, mengikuti ajakan daripada syaitan laknatullah, iblis laknatullah. Itu dua tak. Cuma
kadang-kadang kita ini yaitu kurang ilmu, tidak memahami, jadi ya apa. Kita ini ya Allah, keluarganya Allah. Allah sayang benar kepada kita. Jadi Allah itu kadang-kadang murka kepada hamba yang lain yang berbuat zalim. Allah benci orang-orang yang berbuat zalim, sebab Allah mengharamkan zatnya, af'alnya untuk berbuat zalim kepada hambanya. Man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang berbuat baik untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan dia berbuat jelek untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, tidaklah sekali-kali Allah berbuat zalim kepada hamba. Jadi Allah mengharamkan hamba dengan hamba berbuat zalim. Sehingga kadang-kadang kita ini ditanya tentang tetangga kita, kita ditanya tentang saudara muslim kita. Ya muslim, kenapa aku sakit engkau tidak sambangi? Ya Allah, kapan engkau sakit ya Allah? Engkau maha kuasa, maha segala-galanya, tidak akan mungkin mendapat kesakitan. Dan kau lihat, hambaku, tetanggamu itu, saudara muslimmu itu sakit, kenapa engkau tidak sambangi dia? Kalau engkau sambangi dia, maka engkau akan ketemu aku di situ. Berarti ilmunya kan kita belum dapat, bahwa sebenarnya kita ini adalah kekasih Allah. Kalau tidak kekasih Allah, yang tidak diberi izin untuk Allahu Akbar, berdiri menghadap Allah, ini sesuatu perkara yang paling mulia di atas dunia ini. Perkara adalah menghadap Allah. Pian kalau diundang menghadap presiden saja, foto pian itu dari jejer ke sana, jejer muter satu ruangan. Menghadap presiden, fotonya itu satu ruangan. Aku khawatir Pak Sis ada fotonya juga kan? Itu menghadap presiden yang belum bisa memberi manfaat, tidak punya jasa. Tapi ini pian menghadap Allah. Kemudian menghadapnya itu pun dijanjikan mendapat kemenangan, mendapat hadiah. Loh, itu kadang-kadang dikalahkan urusan jual ikan. Dipanggil untuk dapat kemenangan. Aku masih jual ikan ini. Kapan jadi wali? Jadi walu ini bisa. Tidak tahu diri dia, ya kan gitu ya kan. Man arafa nafsahu arafa rabb. Dia tidak tahu diri. Kita tidak tahu posisi kita ini. Pian tahu, mulai dari malaikat sampai makhluk yang paling kecil, itu semua mengabdi untuk manusia. Mengabdi untuk manusia. Seakan-akan Allah ciptakan semua untuk mengurus manusia. Kalau tidak ada bakteri di dalam perut besar pian, usus besar pian, apa jadinya kotoran? Mungkin keluar segini-segini, nggak bisa keluar. Suatu kenikmatan. Yang begitu pian ada pikir? Kita tidak berpikir sampai di situ. Tidak berpikir sampai di sini. Masih panjang ini ya. Ada pesan sponsor ini nanti. Ini masih panjang ini. Mumpung ketemu. Mumpung ketemu. Kalian tahu pernah ada kisah waktu Rasulullah SAW diundang Isra Mi'raj oleh Allah. Rasulullah diantar oleh malaikat untuk beranjang sana melihat surga. Pas Rasulullah berjalan, kelihatan malaikat itu ada membangun istana.
dilewati. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa yang dilakukan itu oleh para malaikat? Mereka sedang membangun istana ya Rasulullah. Untuk siapa? Untuk hamba Allah, umatmu yang masih hidup. Setelah keliling-keliling, Rasulullah diantar pulang lewat situ juga. Pas lewat, hilang malaikatnya. Si bangunan itu masih tinggal 1/4. Tanya Rasulullah, ya Jibril, kemana para malaikat yang bangun tadi? Apa istirahat? Apa jam makan? Istirahat, jam makan enggak ya Rasulullah. Malaikat itu la ya'suna ma amarallahu la ya'suna, apa yang tidak bermaksiat atas perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan berlaku kerja sesuai perintah Allah. Terus kenapa mereka berhenti? Ini karena transfer amal untuk bangunan istana berhenti. Jadi kalau transfer amal kita berhenti, otomatis bangunannya juga berhenti. Jadi ada petugasnya, tukangnya, malaikat tukang itu ada. Jadi nanti yang membangun neraka dan membangun surga itu adalah kita. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya sendiri yang zalim. Innal insana la zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, bungul bintang buk. Nah, karena kada tahu diri. Bukan saya ngomong, Habib juga bungul bintang buk, masuk kategori situ. Innal insana. Nah, cuma kita sama-sama mengingatkan, saling malaikat. Sampai besok lusa kita akan kurban sapi, kambing, dipotong. Apakah ada tuntutan nanti di yaumil qiyamah? Tidak ada, malah dapat ganjaran, dapat pahala. Padahal itu pembunuhan. Karena memang hewan itu diciptakan untuk manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Cuma kita yaitu tidak tahu diri itu. Man arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi penting kita menuntut ilmu ini supaya tahu tidak ada batas. Lebih-lebih nanti kalau kita ilmu syariat ini kita sudah kuasai, jangan berhenti. Masih ada ilmu tariqah, ilmu jalan untuk usul kepada Allah. Walaupun dia alimul allama, tapi kalau dia tidak bertariqah, dia tidak punya jalan, tidak akan sampai. Dia ibarat keledai yang berputar di mesin penggilingan tepung. Katanya keledai sudah sampai di mana saya, padahal itu jalan di tempat. Walaupun dia alimul allama, tapi kalau dia tidak bertariqah, tidak bisa. Jadi penting tariqah, penting jalan. Banyak jalan menuju ridhonya Allah, banyak jalan menuju Makkah, banyak arah menuju kiblat. Tinggal pian pilih. Ada kalau tariqah Muqtabarah itu kurang lebih 43-an. Tinggal pilih. Samaniyah, Sazaliyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, Alawiyah, banyak, Ghazaliyah, Idrusiyah, segala macam banyak tariqah. Tinggal pian pilih yang cocok buat pian, yang tidak memberatkan pian. Ada tariqah yang berat, ada yang tariqah yang ringan, ada. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ada juga yang penting menyangkut daripada
kelangsungan generasi muda Islam, generasi yang akan menggantikan kita. Ini kan generasi yang dicetak oleh orang tua, ayah dan ibu. Ini penting sekali bagi rumah tangga, karena punya pengaruh terhadap generasi. Kalau rumah tangga tidak disinari dengan cahaya iman Islam, ini jangan berharap generasinya ini akan jadi cemerlang. Terutama untuk seorang ibu, jangankan urusan orang biasa. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Yang satu ibu itu Bunyamin dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ibu salah, anak salah. Tapi kalau ibu salehah, ini beda. Ibu yang anak 10 ini beda-beda. Ibu yang ngelama sama suami, ini sejarahnya begitu. Bahasa Jawanya ngelama, atau kurang takdiman, takriman terhadap suami. Ini tidak tahu diri. Padahal orang istri itu untuk masuk surga paling gampang. Malah di peribahasa semacam celetuknya Jawa itu, istri itu surga nunut, neraka katut. Karena pentingnya seorang suami. Lah kita ini karena kurang ilmu, cari suami wangi piro. Itu sudah dari awal salah. Dari awal sudah salah. Ditanya dulu kerjanya di mana. Kalau di batubara oke saja, tanpa seleksi. Begitu juga banyak sekarang ulama-ulama di Jawa itu mengeluh karena anak-anaknya nakal. Apa sebab sehingga banyak anak-anaknya nakal ulama itu? Karena ibunya ngawur. Yang penting cantik. Mereka alim tapi tidak memakai ilmunya. Rasulullah sudah mewanti-wanti, tunkahul mar'ah li arba. Carilah istri karena 4. Biasanya limaliha, lijamaliha, linasabiha, lidiniha. Tapi setelah itu Rasulullah menekankan, fatfar bizatid din talibat yadaka. Pilihlah karena agama. Kalau tidak, kau bakal celaka, bakal menyesal. Ini. Nah, yang perempuan juga begitu, mestinya sama saja tadi. Fatfar bizatid din. Sebab banyak persoalan, saya sering mendapatkan pasien-pasien keluhan suami istri itu begitu. Laki-laki itu kalau sudah kaya, hati-hati, nakal. Nakal. Itu. Jadi kalau sudah mulai gini kayak layangan begitu, sudah mulai beda. Kalau perempuan itu kalau mengalami kesulitan ekonomi, hati-hati, bisa nakal. Itu terbalik. Kalau tadi laki-laki kaya, kalau perempuan miskin.
kehimpitan ekonomi mulai sudah, mata gelap sudah, mata gelap sudah. Ini karena tidak punya benteng ilmu agama. Harusnya dia itu tahu diri bahwa dia adalah seorang wali Allah. Kalau sudah punya status wali Allah, tidak ada khawatir, tidak ada sedih. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa dia tidak sedih, tidak takut menghadapi dunia, menghadapi segala ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena dia beriman dan bertakwa. Jadi itu tadi syarat. Kita ini semua wali, tapi harus syaratnya tadi iman dan takwa. Nah, jadi terutama ibu-ibu, memang seorang anak itu ditanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang pertama saya harus berbakti? Jasanya, harganya, Rasulullah bilang ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. 3 kali baru ayahmu. Tetapi bukan hanya anak yang ditanya, ibunya juga harus ditanya. Siapa yang harus kamu bakti? Ya wanita, ya ibu. Salah satunya dia mendapat kemuliaan status ibu karena dia mendapat al-jannatu tahta min ad-dami ummahat, itu karena ada suami. Kalau tidak ada suami, tidak ada surga untuk pian. Mana cari surga di bawah telapak kaki pian? Oh, tidak punya anak, tidak punya anak, mana ada surga? Berarti surganya seorang istri, seorang ibu adalah di suami. Karcisnya itu. Karcisnya. Ya ini jangan pian ikuti artis-artis. Ada suami selingkuh. Itu bau surga tidak ketemu. Padahal bau surga itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan itu sudah tercium bau surga. Tidak ada corona. Saya kemarin kena 2 minggu tidak bau sama sekali. Perlu biasa kok ditakuti. 500 tahun perjalanan itu sudah tercium bau surga. Allah mengancam lewat lisan suci baginda Nabi, siapa wanita yang minta cerai dari suami tanpa alasan syar'i, maka bau surga tidak ketemu, apalagi masuk. Alasan syar'i, Bu. Nah ini ilmunya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Alasan syar'i itu kalau suami suka maksiat, suami KDRT, main tinju, nah, itu alasan syar'i. Kalau suami kawin lagi, ya bukan syar'i itu, bukan syar'i. Itu diatur, bisa balik ya. Nggak usah khawatir, nggak usah kalang kabut. Nah, asal bisa tahu ilmunya, bisa. Jadi hati-hati, jangan sampai lupa diri. Nah, jadi harus tahu diri, harus tahu diri.
Kadang-kadang kita lupa diri, banyak ibu-ibu itu, wah, melawan sama suami itu loh. Yang tidak percaya suaminya wali itu pertama istri. Yang tidak percaya kalau suaminya itu wali itu adalah istri. Padahal tadi Habib bilang bahwa kita semua adalah wali. Nah, yang tidak percaya pertama istri. Kalau percaya suaminya itu wali, tidak berani macam-macam. Disabdok ini amblas sudah. Tapi karena tidak percaya, maka enteng apa? Oh, ada cerita lucu. Dulu saya masih di Jawa, dapat apa nih? Dapat penawaran. Ada Harim Jamil, umur 30 tahun, namanya Rohana. Punya tanah 15 hektar, nanam bawang di daerah Probolinggo. Ini Habib kawin, ini sendenan ulin ini. Sendenan ulin. Nah, ini mantap betul, Wib. Aku kepingin bikin pondok ini. Ya hanya pura-pura jujur menghadap waliyah. Nah, Pak, kenapa? Apa nih, Pak? Ini insya Allah surga seorang istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi. Nah, mendelik dia, langsung mendelik, Bu. Wah, apa? Terus apa nih, Pak? Ada orang nawarkan ini apa nih? Mulai apa nih? Langsung begini. Jangan macam-macam kau. Jangankan surga, neraka aku udah takut. Belum pengajian neraka langsung udah takut. Padahal ini sudah saya bilang, ini seorang istri yang mengizinkan suami kawin lagi surga, belum itu neraka enggak takut dia. Apa? Neraka? Surga? Enggak, neraka aku enggak takut. Mundur aku. Mundur, Bu. Akhirnya ini jahat ini mak comblangnya juga ini. 2 minggu maju lagi. Nah, Habib, Habib ini punya toko di pasar, pokoknya Habib mantap nih. Ini subsidi lancar ini, subsidi lancar. Dipaksa terus aku maju sama Ipa lagi. Saya pikir kan mungkin masalah ekonomi. Saya bilang, Pak, insya Allah kita disubsidi nih. Bulanannya ini, wah, ini 15 hektar nanam bawang ya apa? Miliarder. Apa dia jawab? Jangan macam-macam kau. Biar aku mati kelaparan, tidak ada izin untukmu. Wah, mundur sudah. Astagfirullah. Rusak. Ini kurang ajar ini, mak comblangnya juga 2 minggu balik lagi. Ya, mak comblang makelar kepingin dapat juga dia kan gitu. Ini kalau Habib berhasil kan kecipratan juga aku ini. Akhirnya maju lagi. Bib, Bib, ya Allah, ini kepingin jadikan pian itu imam. Wah. Karena memang dulu saya punya rutinan di Probolinggo, imam. Wah. Akhirnya saya maju. Pas maju itu sore-sore, Bu. Sore-sore itu uminya sedang nonton TV. Nonton TV pas, subhanallah, kayak diatur itu. Berita di Gresik, seorang bapak dipotong burungnya gara-gara kawin lagi. Pas saya dulu di samping, langsung ngomong, kepingin nasibmu seperti itu. Aduh, gak jadi aku langsung Allahu Akbar, ngancam jauh. Waduh. Akhirnya malamnya, Bu, panggilannya kan Ye. Iya, panggilan sayang itu Ye. Ye, tidur di sini. Enggak. Aku enggak tidur bareng lagi. Ini enggak jadi Ye, jadi Yu langsung. Yu, Allahu Akbar. Akhirnya tadi itu ayam jadi ayam
Ini hadirin, karena tidak tahu ilmu. Terus kok bisa lolos di Batu Licin? Nah, lain cerita. Karena ada yang jamin. Siapa? Guru. Saya langsung disuruh kawin itu, saya bilang gurunya, pian tanggung jawab loh. Saya punya istri ini habsi, otot kawat balung besi. Otot kawat balung besi, pian tanggung jawab. Iya, saya tanggung jawab. Aman kalau sudah ada yang tanggung jawab. Jangan coba-coba pian lah. Kalau tidak ada yang tanggung jawab, buyar. Untung tidak jadi yuk langsung pian. Kalau dipotong jadi apa? Itu kejadian di Gresik itu. Suaminya dipotong burungnya itu. Tidak bisa sambung lagi, bahaya. Astagfirullahaladzim. Ini hadirin, terutama ibu-ibu, jangan mencari ridho suami. Nah, ini kalau suami mulai lirik kanan lirik kiri, kita harus mawas diri. Apa sih yang aku salahin? Suami beli minyak wangi, kita pakai minyak angin. Ya beda. Oh, suami beli minyak wangi, uang dari suami juga kan beli minyak wangi. Kita pakai minyak angin. Ya beda. Akhirnya ya, suami beli gelang, kita pakai karet. Nah, tambah celaka. Tambah celaka. Iya, kalau di sini tidak ada, di Jawa saja biasanya. Di Jawa. Kalau di Jawa, Bu, kan biasanya kebiasaan di Pasuruan itu perempuan itu kalau acara pernikahan sendiri, laki-laki itu bagian walimah nikah, sedangkan perempuannya itu bagian resepsi. Jadi jor-joran pakaian itu, jadi kalau sudah mulai naik bulan ba'da mulut atau pas bulan haji ini, suaminya mulai ngelus dada. Aduh, rutinan lagi. Rutinan apa? Baju itu enggak mau. Sudah pakai 3 kali, ngomel sudah. Wah, aku di sana orang lihat, di sana orang lihat. Ketiga kali masa orang masih lihat di baju itu lagi. Aduh, itu baru urusan baju. Belum urusan arisannya. Bowonya itu. Celengannya. Nah, kalau dapat undangan 15, satu celengan 50, 100. Waduh. Itu alhamdulillah kalau di sini kan masih celengan itu masuk. Kadang-kadang amplop kosong 2.000, 3.000, tapi kalau di sana pakai tulisan, dibuka di muka-muka situ. Ditulis, apalagi golongan grup Madura. Wah, kalau kurang awas cong. Celurit yang berbicara. Saya waktu arisanmu itu saya sumbang 50, terus kau balikkan cuma 2.000, 5.000. Awas kau. Rusak itu. Jadi pas kalau sudah acara kemanten itu, dandannya jor-joran, minyak wangi itu setengah botol, sasrot. Yang untung siapa? Bukan suami, tukang becak. Sambil mancal itu, yang faedah tuh kan pulang dari kemanten hilang baunya sudah. Suaminya dapat gigit jari. Ada. Jadi itu biasanya dibolehkan darurat. Kan biasanya si perempuan itu kalau mau ke kemanten tok baru dandan, kelihatan ayu cantik itu baru ke kemanten. Waktu di rumah, waduh sudah. Kadang-kadang daster lusuh-lusuh robek di ketiak. Aduh sudah. Kadang-kadang jadi itu acara kemanten itu biasanya habis maghrib, biasanya malam di gedung di mana itu dibolehkan si perempuan salat maghrib di jamaah isya. Kenapa dibolehkan? Supaya perempuan itu pulang dari kemanten masih cantik, suaminya berhajat, tidak hilang karena wudhu lagi. Tidak hilang karena wudhu lagi. Jadi kalau mau bersuka-suka dengan suami, masih kelihatan cantik. Jadi itu sampai di situ agama itu
fleksibel. Agama itu memudahkan. Allah memudahkan hambanya. Jadi itu harus punya ilmu. Masya Allah Bu, ini pian punya karcis itu, karcis surga ada di tangan suami. Walaupun suaminya itu punya tangan kapalan kayak kerjaannya cuma kuli tukang, tapi Masya Allah ini yang akan menentukan pian masuk surga atau tidak. Jadi taat kepada suami itu salah satu cara membuat anak pian taat kepada pian. Jadi mudah-mudahan kita tahu diri, status kita. Aku ini sebenarnya wali Allah. Nanti tinggal pembuktian, tinggal pembuktiannya. Ciri-ciri wali adalah galbun salim, hati yang bersih, yang punya welas kasih. Itu untuk urusan hati. Tapi kan kalau hatinya baik, semua anggota tubuh ini, innal jasada mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ini hati. Akan pengaruh sekali dua kali kita bisa membohongi manusia, tapi untuk selamanya tidak bisa. Jadi perbaiki hati untuk tetap mempertahankan status kita sebagai wali Allah. Dan kemudian yang kedua lagi yang paling penting, yang kelihatan sama manusia adalah sakha, tangan terbuka. Tangan terbuka. Fungsinya wali itu terima kasih, terima kasih, terima kasih, distributor. Paling kurang memberikannya adalah kepada keluar. Sebaik-baik sedekah adalah pada anak wali itu. Jangan uang dipakai duduk di angkringan, main game, anaknya di rumah dengan istri ngowos. Statusnya sudah dihapus dari jadi wali jadi walu. Jadi penting, hadirin, penting. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah pian. Pertama menggugah adalah kembali download aplikasi Ramadan, dan yang kedua adalah ingat status kita adalah wali Allah, terutama ibu-ibu. Jangan sampai status itu menjadi hilang. Jangan sampai menjadi hilang. Mudah menjadi hamba Allah pilihan itu mudah. Dengan datang di sini saja menuntut ilmu ini sudah kelihatan sudah mana orang-orang pilihan dan mana orang-orang yang tidak dipilih. Tidak semua. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Kalau kita sudah di sini nih, sudah ada tanda-tanda, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda keuntungan, tanda-tanda keselamatan. Sudah ada. Dari alam arwah, ini pembuktian. Di alam arwah kita ketemu, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kalau turun ke alam dunia pasti ketemu. Pasti satu grup, pasti satu jamaah. Begitu juga nanti yang satu grupnya itu yang di karaoke, yang itu grupnya juga mulai dari alam arwah mereka turun ketemu juga. Oh, kadang-kadang itu seperti orang yang sudah pernah kenal lama, kayak pernah ingat-ingat turun sama pian ini. Ya ketemu karena di alam arwah sama-sama. Di alam arwah sama-sama kayak pernah ingat ya. Akhirnya nantinya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan kumpul dengan orang yang dicintai.
Sampai di akhirat nanti kita kumpul juga. Grup anggota DPR korupsi berjamaah ketemu. Ya Allah, di alam arwah juga, di dunia ketemu, masuk penjara bareng-bareng, rompi orangnya. Di akhirat juga ketemu juga bareng-bareng juga. Gak mungkin luput, gak mungkin. Itu pilihan sudah. Zebra itu kumpulannya, gini. Ini singa kumpulannya. Tidak ada zebra dikumpul dengan singa, amblas sudah. Satu grup sudah. Satu grup, mudah-mudahan kita grup ini sampai di yaumil qiyamah di bawah bendera baginda Nabi SAW. Hadirin, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Menggugah pian, menjadikan kita lebih bersemangat untuk mengabdi kepada Allah, bahwa kita adalah adalah keluarganya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah sayang kita dijadikan kekasih Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan mulai dari tadi, pembacaan ratib, salawat, kemudian kita mengirim Fatihah kepada Musirin bin Cokromejo, Zainal Arifin bin Musirin, Rahman bin Kurdi, Dinar bin Sarigani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan mereka. Allah tambah derajat mereka, diberikan amal-amalan yang kita bacakan tadi di pahalanya disampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi bunga, menjadi bahagia pada malam hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dari Al-Faqir kurang lebihnya di dalam penyampaian ada salah khilaf, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang dhaif ini memohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa nas'aluka min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim.